namanya tawakal itu bukan menafikan ikhtiar. Justru ketawakalan itu, tafwid ilallah itu, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa kalau kita lihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah ini berarti Pak RW nih masih makom asbab nih, karena masih ada paket nyampe rumah. Ya, belum makom tajrid antum ya. Masih makom asbab nih RW. Lihat tapi itu belanjaan siapa, bininya bukan? Oh bini. Ya pokoknya kalau tukang paket jam segini pasti belanjaan bini udah. Ya itu mau ada jeripa juga sama. Nah itu ikhwan sekalian. Jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat bagaimana beliau juga ada ikhtiar, ada usaha, ya, dalam rangka memberdayakan ekonominya. Beliau usaha, ya, dari masih kecil, dari masih anak-anak, beliau sudah melatih dirinya untuk survive. Padahal ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ya. Itu adalah sesuatu yang meskipun beliau ungkapkan di masa beliau sudah besar, di masa beliau sudah dewasa, tapi itu sedang mengilustrasikan perjalanan hidup beliau, bahwa beliau itu betul-betul istilahnya diperhatikan secara totalitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam artian Allah nggak memperhatikan hamba-hambanya yang lain, ya. Artinya inayah Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak terlepas sama sekali, ya. Akan tetapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memulai masa kecilnya dari berniaga, berwirausaha. Dari kecil beliau ngangon kambing, ya, beliau menggembala domba. Kemudian ketika remaja beliau diajak berdagang oleh pamannya. Bahkan dari masih anak-anak sudah diajak ke negeri Syam, ya, untuk berniaga oleh pamannya Abu Thalib, ya. Kemudian sampai beliau dewasa, beranjak di usia di usia matang untuk melangsungkan pernikahan, beliau juga bekerja, ya, untuk menjadi pegawainya dari Hubabah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ketika beliau kemudian dilantik menjadi rasul, ya. Kalau jadi nabi kan dalam hadis sahih Nabi bilang, ya, ana nabiyun wa inna adama lamun jadilun fitinati. Kalau urusan jadi nabi, saya udah jadi nabi jauh dari sebelum Nabi Adam diciptakan, ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan Rasulullah udah jadi nabi, ya. Tapi risalah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapatkan dari Allah di Gua Hira dari malaikat Jibril, ya, itu adalah risalah Rasul litabligh, untuk kemudian wahyu itu disampaikan. Baik. Nah, begitu jadi nabi, begitu jadi rasul, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian cuman duduk-duduk aja, nggak berikhtiar apa segala macam? Dan ini ada satu malhad azim luar biasa, ya. Bagaimana ikhtiar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Rajab, kita semua sama-sama tahu bulan Rajab itu bulan Isra wal Mi'raj, ya. Nggak usah diajarin lagi, semua umat hatta yang paling awam faham. Yang namanya Isra Mi'raj itu perjalanan di luar nalar kita, ya. Dalam artian di luar nalar itu karena akal kita ghairu ma'luf, bukan karena nggak masuk akal, tapi karena akal kita tidak terbiasa untuk itu. Bedakan antara nggak masuk akal dengan akal yang tidak terbiasa. Kalau secara masuk akal banget, kuasa Allah kok. Itu kan perjalanannya jauhnya luar biasa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Waktunya singkat, ya. Nggak nyampe setengah malam. Baik, beberapa tahun setelah itu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, iya nggak? Cuma selang 2 tahun setelah itu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Baik, ini perjalanan hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, salah satu penyebabnya apa? Karena Rasulullah diusir, ya, diintimidasi, ingin dibunuh oleh orang-orang Makkah. Kenapa Rasulullah nggak minta kayak perjalanan waktu Isra Mi'rajnya? Ya kan, jarak lebih dekat. Kalau tuh Buruk bisa nganterin dengan waktu yang singkat dari Makkah ke masjid ke Palestina, terus naik ke Sidratil Muntaha dalam waktu yang begitu singkat, masa iya dari Makkah ke Madinah
Apa buruknya belum ganti oli bagaimana? Ini ngajarin sama kita bahwa Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya ikhtiar, dan ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gak kaleng-kaleng. Ya, satu, beliau cari kendaraan yang fit, kendaraan yang sehat, ya, agar tidak ada trouble di tengah perjalanan. Ya, minta tolong sama siapa? Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, carikan kendaraan, saya sudah diperintah untuk hijrah. Nah, dicariin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini gratis. Kata Rasulullah, enggak lah, ya, bil ajr, harus saya bayar. Itu kan bagian ikhtiar juga, cari kendaraan yang fit, dan Rasulullah mengeluarkan ongkos untuk itu. Ya, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bilang sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, ini kita nggak bisa lewat jalan biasa, ya, nggak boleh nih lewat pantura nih, ketahuan nih. Harus lewat, istilah kita, jalan tikus, ya, harus lewat jalur alternatif yang nggak biasa dilewati sama orang. Oh, kalau begitu kita cari orang yang tahu jalur alternatif untuk nuntunin kita. Disewaklah Abdullah bin Arqid untuk jadi penunjuk jalan Rasulullah SAW. Apa susahnya, tinggal minta, ya Allah, kirimin Jibril deh, ya, minimal kalau nggak kirimin buruknya, kirimin Jibrilnya buat nuntunin jalan. Nggak mungkin keder kan? Nah, Rasulullah nggak melakukan hal itu, ya. Tetap Rasulullah SAW berikhtiar, tetap beliau melakukan ikhtiar. Bahkan penunjuk jalannya tersebut Yahudi, disewa oleh baginda Nabi SAW untuk nunjukin jalan. Nah, setelah melakukan rencana itu baru yang ketiga. Yang keempat, apa ikhtiar Rasulullah? Di antara upaya Rasulullah, apa istilahnya, wasting time, nunda-nunda waktu. Untuk menunda waktu agar orang-orang ini nggak keburu ngejar Nabi, ya, Rasulullah perintahkan siapa? Sayyidina Ali untuk tidur di dipannya beliau sambil yartadi bi burdati, kemudian menutup tubuh beliau, menyelimuti beliau dengan burdahnya Rasulullah SAW. Ya, tujuannya apa? Agar orang-orang yang ngepung rumah Rasulullah SAW mereka beranggapan, oh, Nabi Muhammad masih ada di dalam, udah tenang aja, ya. Nah, itu ikhtiarnya Rasulullah SAW. Setelah semua rencana disusun, kemudian Rasulullah bertawakal. Kemudian Rasulullah serahkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyerahkan kepada rencana kita. Ya, kalau nyerahin ke rencana kita, begitu gagal kita akan kecewa. Tapi kalau menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhasil, berarti itu adalah anugerah Allah. Kalaupun gagal, berarti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang siapkan untuk kita. Ya, maka dari itu dikatakan kathratu tafwidihim ilallahi ta'ala fi amri anfusihim. Nah, seringkali kita ini, ya, terjebak pada ilusi di mana kita selalu menganggap bahwa ikhtiar itu adalah satu-satunya yang harus kita jadikan sandaran. Lah, ikhtiar itu adalah jalan kita, upaya kita, usaha kita. Namun hasil dari apa yang kita usahakan itu semua murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala.